Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Sorong, Bapak Joni Kamuru. Yang terhormat Deputi Bidang Promosi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bapak Nurul Ikhwan. Yang terhormat Bapak Surat Indrijarso Sumarjo dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan juga yang terhormat Sekretariat Dewan Nasional KEK yang diwakili oleh Bapak Bambang. Dan yang saya hormati juga Bapak-bapak, Ibu sekalian, para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya menjelaskan sedikit filosofi dan juga logo yang sudah kita buat hasil kerja keras dari para grafik desainer kami. Di sini ada keindahan Gunung Cendrawasih yang kita masukkan siluetnya sebagai logo kami yang ada di depan. Dan juga komposisi warna hijau dan juga kuning. Hijau ini melambangkan bersih dan natural, dan kuning yang berarti kebahagiaan dan juga optimisme. Jadi visi dan misi kami dalam proyek Ignite di KEK Sorong adalah mewujudkan platform industri nikel kelas 1 dengan semangat optimisme demi kebahagiaan bangsa dan negara. Next. Saya coba izin jelaskan mengenai industri background, mengenai proyek yang akan kita bangun. Mungkin sudah kita ketahui bersama bahwa nikel adalah material penting dalam value chain dan juga transisi energi yang akan dijalani secara global. Hal ini sudah diwujudkan oleh pemerintah kita, Presiden Jokowi, yang mengencourage untuk membangun value chain, untuk membangun kendaraan listrik. Sesuai dengan pertemuannya dengan para pemimpin yang juga di industri nikel, salah satunya Elon Musk. Dan Elon Musk pun juga sudah mengatakan akan memberikan kontrak yang besar bagi para pemain industri nikel, namun dengan cara yang memperhatikan kepedulian lingkungan. Nah, jadi nikel seperti apa yang diperlukan oleh global atau dunia adalah nikel kelas 1 yang memperhatikan kepedulian lingkungan dalam sistem dan juga proses operasionalnya. Di sini ada 3 hal yang kami tekankan. Sejak awal kami membangun teknologi untuk membangun processing plant nikel kelas 1, kepedulian lingkungan sudah menjadi darah daging dalam proses bisnis kami. Salah satunya industri yang nanti akan kami kembangkan, kami akan menekankan kepada para penambang untuk memberikan satu transparansi dalam proses bisnis sehingga menghasilkan untuk Ignite Project. Salah satunya adalah kesiapan infrastruktur, yang mana pada saat ini KEK Sorong sudah memiliki beberapa pelabuhan dan juga infrastruktur power dan energi yang menunjang di area sekitar. Tentunya ini adalah hal fundamental yang sangat penting dalam membangun processing plant nikel. Yang menjadi bagian terpenting juga dalam membangun nikel processing plant adalah ketersediaan material, yaitu ore. Di sekitaran KEK Sorong, di area Papuanya sendiri itu terdapat lebih dari 460 juta ton limonite ore di luar area konservasi. Yang artinya area ini sangat bisa berpotensi untuk mensuplai kebutuhan Ignite Project. Di luar area tersebut, di kepulauan tetangga di Halmahera juga terdapat kurang lebih 1,5 juta metrik ton limonite ore. Jadi kalau dikombinasikan itu kurang lebih sekitar 2 juta limonite ore yang akan sanggup untuk memenuhi full kapasitas 45 modul stall nanti yang akan dibangun di KEK Sorong selama 20 tahun. Jadi untuk hal ketersediaan material tentunya ini sudah bukan merupakan halangan bagi kami untuk melakukan operasional di KEK Sorong. Next slide.
Izinkan saya menginformasikan terkait proyek progres yang sudah kami lakukan hingga saat ini. Tentunya untuk mencapai hasil yang maksimal, kami sadar PGM tidak dapat berlari kencang sendiri, dan kami berkolaborasi dan juga bekerja sama dengan beberapa pihak para industri global. Selain dari TGM sendiri yang akan membangun kurang lebih 6 modul stall atau kurang lebih memiliki kapasitas 5.000 ton es nikel per tahunnya, kami juga berkolaborasi dengan beberapa perusahaan dari luar. Salah satunya Barakuda Strategic Metals atau BSM, merupakan perusahaan asal Inggris, yang mana direkturnya sudah berada di tengah kita, Pak Reza Indrato. Terima kasih Pak kedatangannya. Dengan komitmennya kami akan membangun 10 modul stall teknologi di KEK Sorong yang expected capacity-nya itu nanti totalnya 25.000 ton es nikel. Kemudian yang kedua, kami juga akan berkolaborasi dengan perusahaan asal Jepang yang akan membangun total 4 modul dengan total kapasitas kurang lebih 10.000 ton es nikel. Kami sadar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, kami juga membangun supporting ekosistem industri. Dan yang pertama yang memang menjadi komitmen kami, bahwa yang kita ketahui industri nikel itu kaya akan slag atau residu. Dan sebagai roadmap kita menuju net zero waste, kita akan membangun TGM Waste Management Company, kita namakan Ekolimbah. Dan Ekolimbah ini nanti juga akan bekerja sama dengan Amita dan juga dengan pihak KEK Sorong sendiri. Kemudian dalam proses hidrometalurgi erat kaitannya dengan penggunaan sulfuric acid. Untuk itu kami akan membangun perusahaan chemical, PGM Chemical, sebagai supporting ekosistem industri untuk memprovide chemical yang akan diperlukan untuk masing-masing stall atau teknologi nikel ini sendiri. Dan di luar tersebut tentunya kita juga akan bekerja sama dengan Power and Management Company yang nanti juga akan disupport oleh PT MOW, kerjasama dengan Petrogas untuk penyediaan listrik dan gasnya, dan juga oleh PLN. Untuk membangun satu industri tentunya tidak lepas daripada kesiapan kami untuk memilih EPC partner yang akan berkolaborasi. Saat ini kami sudah berkolaborasi dengan Wika untuk membangun proyek Star1 di Citerep, yang mana direkturnya sudah berada di sini, Pak Harun. Terima kasih atas kedatangannya, Pak. Dan juga untuk proyek Ignite sendiri, kita akan harapkan kolaborasinya dengan Wika, dan juga sebagai kandidat isi lain yang berasal dari Jepang dan Korea. Dari Jepang dengan Toyo Engineering, yang mana affiliate company-nya itu adalah IKPT di Indonesia. Kemudian dari Korea ada Hyundai INC dan juga Lotte INC. Nah, kandidat-kandidat ini akan berkolaborasi dengan Jepang. Itu mungkin juga nantinya bisa lebih dari satu isi company yang akan berkolaborasi dalam proyek. Kemudian yang menjadi hal terpenting juga adalah ketersediaan supply, yang mana saat ini kami sedang melakukan proses MOU dengan PT Gap Nickel di Kepulauan Gap, yang mana adalah subsidiary dari PT Antam Tbk, dengan jarak kurang lebih 170 km dari KEK Sorong, hanya membutuhkan waktu 1 hari pengiriman berjing. Dan juga ketersediaan limonite ore-nya yang cukup besar, kurang lebih 150 juta metrik ton ore, diestimasikan akan sanggup untuk memenuhi 1 atau 10
modul setahun selama 20 tahun ke depan. Tentunya kerjasama ini kita harapkan dapat berlangsung dengan baik. Dan yang menjadi puzzle terakhir kami adalah siapa yang akan off-take atau mengambil produk dari MHP yang kita proses. Untuk off-take MHP di sini kami bagi menjadi dua kelas atau dua bagian entity. Yang pertama, kami sudah mendapatkan term sheet atau komitmen dari Trafigura, salah satu perusahaan trading terbesar komoditas di dunia, dan juga Traxys, subsidiary company dari Caroline, Mercuria, dan juga Glencore. Kemudian dari sisi battery manufacturing-nya, tentunya kami juga akan mendapatkan atau mengharapkan untuk bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar, Tesla, Kettle, LG Chem, Panasonic, dan juga BYD. Tentunya kedua kolaborasi atau kedua entity ini memiliki upside atau kelebihan yang berbeda-beda dalam mendukung proses nickel processing di Ignite Project. Dengan kolaborasi secara global dan juga internasional, kami harapkan dapat mendukung investasi dan juga proses operasional kami yang diestimasikan total dari investasi yang akan kita bangun sebesar 1,5 miliar US dollar dengan expected revenue per tahunnya sebesar 2 miliar US dollar. Tentunya hal ini harus kita capai dengan kerja keras, dan juga tentunya keberhasilan ini bukan hanya menguntungkan bagi kami secara perusahaan ataupun manajemen KAEK Sorong, melainkan juga bagi tanah Papua dan juga bangsa dan negara untuk meningkatkan keekonomian kita. Berbicara mengenai timeline, kami akan mulai beroperasi secara penuh pada 2026. TGM sendiri akan membangun di awal 2024, dan kami juga mengapresiasi kepada pihak BSM yang kami harapkan dapat menjadi anchor untuk proyek Ignite yang akan mulai membangun di awal atau Q1 2023. Kurang lebih konstruksi sampai commissioning selama 1,5 tahun, sehingga Ignite Project yang pertama kami harapkan dapat mulai beroperasi di BSM pada pertengahan 2024. Kemudian sebagai komitmen kami, seiring dengan pembangunan smelter nikel, kami juga akan membangun waste management company yang akan meng-offtake residu-residu yang dihasilkan sebanyak total 20. Dan juga untuk mendukung supporting ekosistem, kami akan membangun chemical asid untuk suplai asid dan juga magnesium oxide. Dengan harapan dan cita-cita kami akan memiliki visi dan juga misi untuk memiliki total 45 modul setahun yang mana akan menghasilkan 110.000 ton nikelnya per tahun. Dan jika dibandingkan dengan processing hidrometalurgi yang ada saat ini atau yang masih dalam pembangunan yang grafiknya berwarna kuning, kurang lebih 50.000 ton yang dihasilkan tiap tahunnya, maka hal ini akan menjadikan Ignite Project menjadi nickel processing plant kelas 1 terbesar, bukan hanya di tanah Papua atau di Indonesia, tapi juga di dunia. Karena yang kita ketahui, nickel ore terbesar adalah sumbernya ada di Indonesia. Dengan kondisi ini, tentunya kita harapkan dapat mewujudkan atau membangun kesejahteraan dan juga keekonomian dari tanah Papua dan juga bangsa dan negara. Tentunya hal ini juga tidak bisa kami lakukan tanpa dukungan dari semua pihak, terutama dari pemerintah yang diwakili oleh BKPM, dan kami harapkan promosinya yang maksimal
dalam agenda G20 nanti yang akan dilangsungkan bulan November ya Pak. Baik, next slide. Itu sekilas presentasi mengenai Ignite KEK Sorong. Izinkan saya tutup presentasi ini dengan sebuah pantun. Keindahan burung cendrawasih seindah tanah Papua. Terima kasih dan sampai jumpa.